Banjir bandang menerjang 3 desa di lereng Argopuro, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dan akibat kejadian ini, 5 jembatan putus dan belasan rumah terendam air. Inilah detik-detik jembatan dan dapur milik warga di Desa Andung Biru, Kabupaten Probolinggo diterjang banjir. Dalam video amatir terekam luapan sungai Pekalen yang deras tiba-tiba menghanyutkan jembatan dan merobohkan dapur milik warga. Banjir ini berendam 3 desa di Kecamatan Tiris, diantaranya adalah Desa Tiris, Telogo Argo, dan yang terakhir Desa Andung Biru. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 500 kepala keluarga harus mengungsi. Saat ini ada totalnya 6 jembatan yang terbentuk oleh banjir ini, yang 5 ini 4 hanyut, kemudian 1 masih ada tapi miring. Jadi yang 3 semi permanen, yang 2 itu jembatan bambu penghubung ya. Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan membuat jembatan darurat agar aktivitas warga bisa normal kembali. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Jangan main nih, kau main apa? Pemirsa, kembali dari Rusia, Presiden Prabowo Subianto meninjau pengungsi banjir bandang di Karangbaru, Aceh Tamiang. Dalam kunjungannya, Presiden minta maaf jika sejumlah kebutuhan masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera belum terpenuhi, termasuk pasokan listrik. Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat siang. Gambar gue, Bang. Dalam kesempatan, Presiden juga menyapa korban banjir yang terbaring hingga menyapa anak-anak di pengungsian. Presiden Prabowo memastikan pemerintah tak akan tinggal diam dan akan terus turun membantu masyarakat terdampak. Prabowo juga sempat meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain itu, Presiden Prabowo berharap kondisi di wilayah-wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatera lainnya dapat segera pulih. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah posko pengungsian bertuliskan BNPB yang dikunjungi Prabowo baru saja didirikan sehari sebelum kedatangannya di Aceh Tamiang. Kedatangan Presiden Prabowo guna meninjau langsung sejumlah posko pengungsian yang dihuni oleh warga pasca banjir bandang. Namun, yang menarik, usai kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, di mana puluhan tenda pengungsian bertuliskan BNPB,
baru saja dipasang sehari sebelum kedatangan Presiden. Sejumlah warga di posko pengungsian menyebut jika dapur umum yang disediakan di posko pengungsian itu juga baru saja didirikan. Mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Mana hari Kamis? Hari Kamis ya. Mau pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Pemirsa, evakuasi 2 orang lansia penderita stroke di Desa Burnipase, Bener Meriah, Aceh berlangsung dramatis. Anggota TNI yang membantu evakuasi harus berjalan kaki 6 km melewati jalan terjal dan berlumpur. Dua orang lansia berusia 60 dan 65 tahun penderita stroke ini harus digotong secara bergantian oleh anggota TNI. Mereka menjadi korban banjir bandang di Bener Meriah, Aceh yang desanya terisolir. Akibat akses jalan yang lumpuh, kedua lansia ini digotong dengan cara berjalan kaki hingga 6 km menuju ke Puskesmas Buntul yang menjadi fasilitas kesehatan terdekat. Medan terjal dan licin membuat evakuasi hanya bisa dilakukan secara manual tanpa bantuan kendaraan, apalagi alat berat. Ya, ke air aja, Bang. Setibanya di Puskesmas Buntul, kedua lansia langsung ditangani oleh petugas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini anggota TNI di wilayah terdampak banjir bandang terus terjun ke lapangan membantu evakuasi warga terdampak. Dari Bener Meriah, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalami laporan 80 ton bantuan korban bencana Aceh yang hilang. Diduga bantuan tersebut tidak tepat sasaran pada proses penyalurannya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem mengaku telah menerima laporan sebanyak 80 ton bantuan untuk korban bencana Aceh hilang. Bantuan tersebut diduga tidak sampai ke tujuan untuk wilayah Aceh bagian tengah yang dilanda bencana. Mu'alem menegaskan dirinya belum mengetahui pasti laporan kehilangan bantuan tersebut. Persoalan ini akan dicek kembali bersama TNI dan Polri. Sebenarnya kalau Bener Meriah Aceh Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tergantung lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Bener Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Bener Meriah supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Sebelumnya, Mu'alem resmi menetapkan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh hingga 2 pekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 12 Desember hingga 25 Desember 2025. Dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pasca bencana banjir bandang, kelangkaan BBM masih terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Antrian kendaraan mengular lebih dari 5 km di beberapa SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Meski dalam kondisi hujan, pemilik kendaraan rela menunggu demi mendapatkan BBM. Sejak banjir bandang melanda Sumatera, krisis BBM masih terus terjadi. Dalam 1 minggu terakhir, seluruh SPBU di Mandailing, Natal bahkan tidak menerima pasokan dari Pertamina. Warga berharap pemerintah segera mengatasi krisis BBM agar roda perekonomian tidak terhambat. Kembali di iNewsroom, pemirsa, akibat terjangan banjir bandang, Jalan Nasional penghubung Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan tertutup aliran sungai. Warga bahu-membahu membangun jembatan darurat.
banjir bandang yang menerjang Tapanuli Selatan menyisakan banyak kerusakan. Nyawa melayang, rumah dan perkampungan menghilang. Sungai pun kian lebar, sementara jalan seakan berubah menjadi sungai. Seperti jalan lintas Sibolga Padang Sidimpuan ini. Akibat diterjang banjir bandang, jalan penghubung Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara ini berubah menjadi aliran sungai. Akibatnya ratusan warga sekitar terisolir. Kala petaka mereda, aparat kepolisian dan warga bergotong royong membangun jembatan darurat. Walaupun dibuat dari gelondongan kayu yang dibawa bandang, jembatan sepanjang 20 meter ini bisa difungsikan. Untuk menjaga keselamatan warga, personil Satprimo Polda Sumatera Utara dikerahkan dari pagi hingga sore. Secara bergantian mereka berjaga di sekitar jembatan. Kami di sini bertugas bang untuk buka tutup rute yang sudah dibuat bang, jembatan darurat. Bila mana ada yang mau dari Garoga ke Anggoli ataupun sebaliknya, kami sistem bergantian. Jika dari Anggoli mau ke Garoga, kami tutup dulu akses yang dari Garoga. Begitu juga sebaliknya bang. Ya syukurlah ada Bang Brimob bisa terbantu kita untuk menyeberangi jembatan ini. Karena kalau dilihat sangat takut kita ya kan. Tapi karena ada Bang Brimob kita terbantu, karena kita anak-anak kita kecil-kecil. Bencana sudah berlalu, kini saatnya bahu-membahu membangun kembali yang rusak dan menata hidup baru. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri bantu bersihkan rumah warga pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera. Sementara itu, guna memantau aliran sungai dan keamanan warga, Brimo Polda Sumatera Utara melakukan patroli malam. Aparat gabungan TNI Polri bantu warga Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membersihkan rumah warga dari endapan lumpur pasca banjir bandang dan longsor melanda. Dengan menggunakan cangkul, skop, dan angkong, puluhan personel TNI Polri bersama warga bergotong royong bersihkan permukiman dari siang hari. Terkait hal tersebut, warga yang merasa terbantu mengucapkan terima kasih atas bantuan personel gabungan TNI Polri. Terima kasih untuk TNI Polri yang telah membersihkan rumah kami. Semoga TNI Polri sehat selalu khusus ke depannya. Sementara itu, Brimo Polda Sumatera Utara gelar patroli malam mulai pukul 11 malam hingga 5 pagi di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam patroli tersebut, mereka melakukan pengecekan rumah warga serta bantaran dan hulu sungai. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada indikasi longsor, penyumbatan airan sungai maupun potensi luapan air yang mengancam keselamatan warga. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rantau Isnur Eka. Selamat malam, Pak Rantau. Selamat malam, Mas Davi. Baik, Pak Rantau, patroli malam yang dilakukan. Semuanya. Ya. Patroli malam yang dilakukan jajaran Brimob selama ini tidak hanya untuk keamanan tapi juga bagian dari upaya deteksi dini kondisi di lapangan, Pak. Bisa dijelaskan sejauh mana patroli malam ini dilakukan oleh Anda? Baik, terima kasih Mas Davi dan seluruh pemirsa di tanah air. Patroli malam yang kami lakukan dan juga gabungan dengan TNI Polri yang ada di Kecamatan Batang Toru, ini kita lakukan demi untuk menjaga keamanan 4 desa yang ada di Batang Toru yang terdampak. Antara lain Desa Ai Ngadol, Huta Godang, Garoga, dan juga Batu Horing. Ini kita lakukan untuk menjaga keamanan di waktu malam sebab masyarakat desa-desa tersebut ketika malam ini mereka kembali ke pengungsian dan juga ke rumah-rumah
keluarganya di luar dari desa ini, sebagian. Nah, ada juga mereka yang masih menetap di rumah-rumah yang sudah dibersihkan sebagian di waktu paginya. Demikian, Mas Davi. Baik, Pak, kemudian bagaimana proses distribusi bantuan, kemudian juga mungkin evakuasi-evakuasi yang dilakukan untuk membantu warga di wilayah-wilayah yang saat ini masih sulit dilalui, seperti apa kendala di lapangan yang ditemukan, Pak? Contohnya seperti yang di seberang, yaitu di daerah Angoli. 2 hari lalu kan hujan deras, mulai dari maghrib ya, hampir isya, kurang lebih 3 jam, hampir 3 jam. Itu yang tadinya sudah dibuat jembatan darurat oleh TNI Polri, pemerintah, perusahaan, Pemda, itu hanyut. Dengan demikian kita berupaya semua TNI Polri, perusahaan yang ada, terusnya tokoh masyarakat yang ada, menggunakan gelondongan kayu yang ada, itu mencoba untuk menyambung kembali walaupun itu darurat. Ini yang kita berupaya untuk untuk mencoba membuka akses walaupun itu darurat. Dan untuk penyaluran bahan-bahan bantuan itu juga kita lakukan dengan berjalan kaki. Demikian, Mas David. Baik, yang paling menjadi tantangan, Pak, apa saja, Pak? Khususnya ketika bertemu dengan warga di sana, terutama juga ada lansia dan anak-anak. Seperti apa yang mereka inginkan dari teman-teman kepolisian, Pak? Rata-rata dari masyarakat menginginkan ya segeranya terbuka akses kembali. Ini yang mereka inginkan. Terusnya juga dari kita semua, TNI, Polri, pemerintah, tidak henti-hentinya terus mendatangi masyarakat yang membutuhkan. Ini yang TNI, Polri, masyarakat, dan juga elemen-elemen lainnya yang berempati memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat tersebut. Demikian, Mas Davi. Baik, terima kasih Pak Rantau Isnur Eka dan Satbrimopolda Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami. Kami doakan semua urusannya di sana lancar, Pak, ya, dalam rangka membantu warga terdampak di sana. Salam kami untuk teman-teman anggota yang lain, Pak. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam, Mas Davi. Puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang Kuranji secara manual. Langkah berbahaya ini terpaksa mereka lakukan karena tak ada bantuan alat berat yang dikerahkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Buswa, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang. Semen Padang udah di atas, yang mengkerjin di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini, Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kepada Pak. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Untuk menjangkau wilayah terisolir akibat longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat, pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah tanah datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak longsor dan banjir bandang di wilayah Sumatera Barat terus diwujudkan melalui distribusi logistik dari Lanut Sultan Syahrir menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah tanah datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Pada misi pertama, helikopter menurunkan logistik seberat 1.300 kg di lapangan sawah Lingkuang tanah datar. Bantuan ini terdiri dari bantuan pokok, makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, serta obat-obatan bagi pengungsi. Sementara itu, misi kedua dilakukan ke lapangan Jorong Masang Kabupaten Agam dengan membawa bantuan seberat 1.500 kg yang langsung diterima perwakilan posko bencana setempat. Dan ke bagian utara itu bagian Pasaman dan Pasaman Barat, Palambayan, Kabupaten Agam. Kemudian di bagian agak selatan timur ada ke Solok, kemudian ke lebih selatan lagi ke pesisir dan pesisir selatan. Pengiriman bantuan melalui udara akan terus dioptimalkan agar kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi. Dari Padang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Terisolir akibat banjir bandang, warga di Aceh dan Sumatera terisolir dan kehabisan bahan makanan. Namun hidup terus berjalan, bahu-membahu mereka berjuang mencari makanan. Ada ribuan pemburu sembako melewati jalur lintas menuju Lok Semawe. Pemandangan tidak biasa yang terjadi di Bener Meriah Lok Semawe. Ratusan warga korban banjir harus berjuang menembus bukit demi mencari sembako. Dengan menggunakan motor, mereka rela antri berjam-jam untuk melintasi bukit. Bencana banjir bandang membuat mereka terisolir selama 16 hari hingga kehabisan bahan makanan. Rusaknya akses jalan memperparah keadaan. Perjuangan mencari makanan dan perlindungan juga dilakukan korban banjir lainnya. Akibat jembatan hilang di Telan Bandang, warga harus bertaruh nyawa melintasi sungai deras di atas utas tali yang rapuh. Warga pun bahu-membahu mengevakuasi seorang lansia yang terisolir dan memerlukan pertolongan. Usaha bertahan hidup juga dilakukan korban banjir di Tepin Mane, Biren, Aceh. Akibat jembatan Tepin Mane putus terbawa banjir, ratusan warga pun terisolir. Bahu-membahu mereka membuat kereta gantung seadanya. Walaupun jauh dari keselamatan, namun tidak ada pilihan. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih yang tertera di bawah ini. Pasca bentrokan yang terjadi Kamis malam di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kondisi sudah kembali kondusif. Meski sebelumnya lapak-lapak pedagang di kawasan ini dibakar, saat ini petugas mulai membersihkan sisa-sisa kebakaran akibat bentrok semalam. Hingga kini polisi telah meminta keterangan dari 6 orang saksi terkait insiden ini. Di proses penyelidikan, nanti tunggu saja. Tunggu saja. Kalau minta keterangan saksi, sudah banyak yang kita minta keterangan. Berapa saksi, Pak? Saksi total. Saksi ada 6. Itu dari pihak warga atau dari pihak warga yang melihat langsung di TKP. Sebelumnya puluhan kios pedagang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan habis terbakar. 9 motor dan 1 unit mobil juga ikut dibakar dalam kerusuhan ini. Aksi anarkis dilakukan sekelompok orang yang diduga sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya 2 mata elang alias penagih utang yang dianiaya sekelompok orang di kawasan Kalibata. Tak terima rekannya dianiaya hingga meninggal, rekan-rekan penagih utang ini akhirnya mendatangi kawasan Kalibata dan melampiaskan kemarahan dengan membakar lapak-lapak pedagang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap asal-usul api kebakaran di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran berasal dari percikan api dari baterai jenis litium polimer.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkap asal-usul api yang membuat gedung Teradron di Kemayoran Jakarta Pusat mengalami kebakaran hebat. Susatyo menjelaskan kebakaran berasal dari percikan api dari baterai jenis litium polimer. Kebakaran terjadi di lantai 1 gedung yang difungsikan sebagai gudang inventori perusahaan Teradron. Api lantas membesar dan membakar seluruh ruangan. Karyawan sempat mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun api yang tak kunjung padam membuat sejumlah karyawan akhirnya memilih mengevakuasi diri. Kebakaran ini menelan korban jiwa sebanyak 22 orang yang merupakan karyawan Teradron. Puluhan korban ini meninggal dunia akibat menghirup gas beracun karbon monoksida. Bahwa baterai ya ukuran yang 30.000 ya 30.000 mAh itu dalam tumpukan ada sekitar 4 tumpukan jatuh, kemudian menurut keterangan saksi dari sejak jatuh itu kemudian timbul percikan api, di mana di tempat tersebut juga terdapat baterai-baterai lainnya. Selain baterai yang rusak juga ada baterai-baterai yang sedang diservis dan sebagainya, kemudian menyambar sehingga akhirnya di lantai 1 itu seluruhnya terbakar. Kemudian khususnya di ruang inventory atau gudang mapping, tempat penyimpanan baterai drone lithium polimer atau LiPo. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat juga menetapkan Michael Wisnu Wardana selaku Direktur Utama PT Teradron Indonesia sebagai tersangka. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Kasus kebakaran gedung Teradron menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara tetapkan sopir mobil SPPG yang tabrak siswa SD di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara sebagai tersangka. Pasca kejadian, dapur SPPG penyalur makan bergizi gratis untuk SDN Kalibaru 01 diberhentikan sementara. Sopir mobil pengantar makan bergizi gratis atau MBG yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi Cilincing, Jakarta Utara ditetapkan tersangka oleh polisi akibat kelalaian mengemudikan mobil sehingga mengakibatkan jatuhnya korban. Polisi juga memastikan mobil yang digunakan tersangka dalam kondisi layak jalan dan tidak ada kekurangan. Menyelesaikan rangkaian penyidikan dan pada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi di SDN 01 Cilincing dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan pihaknya bakal mengevaluasi pemilihan sopir usai insiden mobil SPPG menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Dan ini kelihatannya jadi pelajaran bagi kita. Kita akan perketat lagi. Jadi kalau ada 2 armada, memang harus ada 3 sopir yang tetap ya, supaya gantian. Dan ini kelihatannya kita atur kemudian. Masih dalam proses investigasi dan kami serahkan kepada pihak berwajib lah, itu kepolisian. Yang bersangkutan sudah punya SIM dan memang sudah biasa bawa mobil dari tahun 2021. Sedangkan dapur SPPG penyalur makan bergizi gratis atau MBG untuk murid SDN Kalibaru 01 yang berada di Jalan Kalibaru Timur 8 Cilincing, Jakarta Utara tidak beroperasi sementara waktu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta putuskan kegiatan belajar di SDN 01 Pagi Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara dialihkan jadi pembelajaran daring. Keputusan diambil setelah mobil SPPG tabrak puluhan siswa dan guru di sekolah tersebut.
SD yang di Cilincing memang sekarang ini sedang belajar secara online, daring. Tetapi saya sudah mendapat laporan dari Bu Kepala Dinas, kalau nanti 2-3 hari ke depan sudah normal, maka mereka seperti ketika kita menangani SMA 72 waktu itu lebih lama, sekitar 1 minggu. Nah ini kurang lebih juga sama, tetapi kebutuhan anak-anak untuk tetap didampingin dalam proses belajar mengajar ini menjadi penting. Bahkan sekarang ini anak-anaknya yang malah pengen belajar. Jadi ini mereka kan anak-anak, mohon maaf, kebanyakan kan nggak berbeda dengan peristiwa di 72. Karena di 72 itu ada traumanya. Kalau kejadian yang terjadi di Cilincing ini memang ada trauma. Skuad Garuda Muda untuk sementara unggul 3-1 saat menghadapi Myanmar dalam laga pamungkas grup C SEA Games 2025 Thailand. Dari jalannya laga, Ivar Jenner dan kawan-kawan bermain agresif sejak menit pertama. Sejumlah peluang tercipta namun belum berhasil dikonversi menjadi gol. Di menit ke-28 Myanmar U22 unggul lebih dulu. Hasil tembakan melengkung Min Mau Oh menembus gawang Dava. Usai tertinggal, anak asuh Indra Syafri terus bermain menekan. Tony Firmansyah membawa Garuda Muda menyamakan kedudukan di menit 45. Sepak pojok Doni Tri bisa ditangkap kiper Hen, namun bola memantul disontek Tony dengan cepat menjadi gol. Menit 88, sepakan jarak dekat Jens Raven membawa Garuda Muda unggul 2-1 atas Myanmar. Masa injury time, tandukan Raven memastikan skor menjadi 3-1. Skor 3-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Dan dari hasil ini Garuda Muda tersingkir karena kalah selisih gol dari Malaysia. Indonesia. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Insiden menegangkan terjadi saat seorang penerjun payung Australia hampir celaka setelah parasutnya tersangkut pada pesawat. Inilah detik-detik menegangkan saat parasut seorang penerjun payung tersangkut pada pesawat di ketinggian 4.600 meter di wilayah Queensland, Australia. Tali parasut cadangan korban terlepas secara tidak sengaja karena pegangan tersangkut bagian sayap pesawat. Korban sempat tergantung sebelum berhasil memotong tali parasut cadangan dengan pisau. Ia berhasil membuka parasut utama. Penerjun tersebut akhirnya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zelyaskov mengundurkan diri setelah berminggu-minggu terjadi protes besar-besaran di Bulgaria. Protes dipicu kemarahan atas dugaan korupsi yang terjadi. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya David Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Perdana Menteri Bulgaria, Menteri Rosen Zelyaskov, mengundurkan diri pada hari Kamis setelah berminggu-minggu terjadi protes besar-besaran di Bulgaria yang dipicu oleh meningkatnya kemarahan atas dugaan korupsi yang meluas dan anggaran tahun 2026 yang kontroversial. Pengumuman itu disampaikan hanya beberapa menit sebelum parlemen Bulgaria dijadwalkan untuk melakukan pemungutan suara atas mosi tidak percaya ke-6 yang dihadapi Zelyaskov sejak menjabat pada bulan Januari. Aksi protes besar-besaran telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir di seluruh negeri. Protes terus berlanjut di tengah klaim korupsi pemerintah meskipun anggaran tersebut telah ditarik. Sesuai konstitusi, Presiden Bulgaria sekarang akan meminta parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Jika gagal, Presiden akan menunjuk pemerintahan sementara hingga pemilihan umum baru.